Kalian kenal dengan ibu ini? Iya, ini adalah Airin, calon gubernur Provinsi Banten yang kemarin dimarah-marahin Ibu Megawati cuma gara-gara masalah warna baju. Kok dimarah-marahin, Bu? Itu kenapa itu bajunya warnanya begitu? Bajunya kenapa nggak warna merah hitam? Besok-besok kalau mau masuk PDIP pakai baju warna merah hitam ya. Bu, itu baju tetap warna merah, Bu. Cuman memang nggak ada yang coraknya hitam. Belum sempat beli. Dimaklumi aja lah, Bu. Kecuali kalau dia datang pakai baju putih hitam polka dot, rompinya warna oranye, roknya warna biru, baru marah Ibu. Ini kan pakai baju merah, Bu. Cuman coraknya aja warna putih. Tapi bisa dipastikan, Bu, ibu ini calon gubernur, bukan anak-anak abah dari partai PDI Syariah. Yang seenaknya ganti nama partai orang, yang seenaknya ganti logo orang. Dari banteng moncong putih menjadi banteng merah ke putih-putihan. Dan tahu ndak, Bu? Itu lambang banteng itu dibajak dari lambangnya pebasket Chicago Bulls. Nggak kreatif. Aku pun mikir, kok bantengnya merah ke putih-putihan? Sejak kapan lah ada banteng keputihan? Pikirku gitu kan. Oh, berarti betina ini bantengnya ini, pikirku. PDIP warna hitam jantan, PDI Syariah warna merah, iya kan, betina. Nah, inilah mungkin pikirku, apa inilah spesies baru hasil perkawinan banteng dengan ontak, pikirku begitu. Tapi kok ada tanduknya? Rupanya enggak. Dan tahu enggak kalian? Seiring berjalannya waktu, itu logo udah hilang. Karena apa? Anak abang enggak jadi deklarasikan. Aku pulang. Pulang dia. Pas pengumuman pulang. Aduh, memang betul Airin ini kemarin ya sempat tidak dipercaya oleh Partai Golkar. Ya mungkin karena ada polemik, karena ada dinamika di dalam Partai Golkar kemarin itu. Gitu, tapi itu semua sudah selesai. Bahlil katakan itu Airin jangan dilepas, itu barang bagus. Itu dia, itu barang bagus dipertahankan, nggak kayak si Anies. Udah barang rusak. Apa yang mau dipertahankan? Makanya untung ibu nggak mempertahankan, Bu. Kalau nggak, aduh, malu kita, Bu. Malu. Ya, memang betul kemarin itu ada dinamika lah. Ya, tapi menurut senior di partai Golkar, ya, Idrus Marham, itu mengatakan bahwasanya 2 tahun yang lalu Airin itu sudah mendapat surat penugasan, kan begitu. Dan tahu ndak kalian kenapa dikatakan ini barang bagus, ya? Bukan barang yang bagus. Bagus-bagus otak kalian itu. Maksudnya dia itu punya kualitas. Kalian kalau yang ke situ aja nomor 1. Mana itu PDI Syariah itu? Entah kapan disahkan itu PDI Syariah. Nah, jadi ini anak memang Ibu Airin ini memang betul-betul berpotensi. Karena apa? Ternyata dia itu adalah peraih banyak sekali prestasi. Ya, yang pertama itu dia tercatat tahun 1995 itu masuk sebagai pemenang dari Mojang Priangan, ya. Setelah itu menjadi Miss Jawa Barat kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu masuk ke Putri Indonesia kalau nggak salah ya, masuk nominasi dia. Tapi yang paling mencolok itu adalah tahun 2011 beliau itu adalah bupati dari wali kota dari Tangerang Selatan. Tepuk tangan dulu. 2011 sampai 2016. Ternyata terpilih lagi untuk kedua kalinya 2016 sampai 2021. Gitu dia, ya. Jadi memang ini orang bisa dikatakan punya prestasi. Dan tahu enggak kalian, elektabilitasnya ibu ini berapa? Di angka 70%.
Bayangkan seorang perempuan, ya, berarti dia itu memang punya hati, dia itu memang punya apa namanya, punya leadership yang bagus, cantik pula. Iya kan, cantik lah. Coba bandingkan kalian dulu sama wali kota apa namanya, wali kota Semarang itu. Lebih cantik ibu ini. Wali kota Semarang yang kemarin itu katanya uang skincare-nya habis berapa juta itu. Di mana ibu itu? Oh, Kak Ita. Kak Ita, apa kabar Kak Ita? Aman. Suami sehat? Yang penasaran kalian kulik-kulik aja sendiri. Siapa itu Kak Ita? Ibu ini jauh lebih pintar, lebih bijaksana, lebih berprestasi, dan lebih cantik. Cantik kan? Ya, makanya dibilang si Bahlil ini barang bagus. Aku tahu sih memang itu jawaban-jawaban normatif seperti itu, ya. Ya memang sebetulnya waktu ketua umum masih dipegang Erlangga Hartarto, ya, waktu itu dukungan Golkar itu mengarah kepada Andra Soni, ya. Jadi karena memang mereka tergabung di dalam KIM, ya. Jadi ya mungkin Erlangga Hartarto merasa segan untuk melangkahi dari keinginannya Bapak Prabowo, karena memang di situ kan Andra Soni itu kan dari partai Gerindra, ya, dari partai Gerindra, ya. Jadi kemarin itu Kim bersepakat termasuk Erlangga Hartarto, kan gitu. Tapi malang nasibnya si Airin, sehingga Airin itu sempat ditinggalkan. Nah, ketika dia merasa gundah gulana, ditinggalkan, lalu datanglah dari partai wakilnya, yaitu adalah partai PDIP, dan juga PDIP di situ bersedia untuk merangkul. Iya, kita jujur saja, kita ngerasa bagaimana ya, kalau misalnya ada orang yang dibuang, ya, ada orang yang dibuang, lalu ada yang merangkulnya itu, ya kita anggap itu sesuatu hal yang positif. Gitu loh. Cuman bahasa rangkulannya ya seperti itu, bahasa bentak-bentak. Cemana lah Bu Airin, ngerti aja lo udah tua, ya kan? Tapi itulah dia, sehari setelah diumumkan oleh PDIP Airin yang akan diusung menjadi calon gubernur, ditarik lagi dia sama Partai Golkar. Ya, itu dia. Tapi itulah Airin berkata, ya, bagi saya Golkar ini adalah rumah saya nomor 1. Gitu dia. Makanya aku bilang memang sempat dia dikecewakan Golkar, tapi bagaimanapun ceritanya dia tetap mengambil posisi, tetap setia kepada Golkar, karena Golkar lah yang sudah membesarkan namanya. Gitu dia. Ya walaupun sempat diculik 1 hari sama PDIP. Aku bilanglah dulu diculik, ya kan, tapi dalam tanda positif, diculik untuk kebaikan. Ya, itu dia. Dan inilah makanya aku bilang, kadangkala ya persoalan di pusat itu pengaruh sampai ke bawah. Makanya aku bilang puji Tuhan, alhamdulillah Erlangga Hartarto itu digantikan oleh Bapak Bahlil, sehingga Airin boleh menjadi calon gubernur kembali dari partai Golkar. Harus begitu dong. Berarti Bapak Erlangga kemarin itu nggak tahu dia barang bagus, ya. Ya kita kan nggak tahu ya ada komunikasi apa antara dia dengan pihak lawan, ya kan nggak tahu. Tapi gimana pun juga ini unik di Provinsi Banten ini, ya. Mau Airin mau Andra Soni, tetap sama-sama yang menang adalah Kim. Walaupun yang menang Kim nantinya, contohnya katakanlah yang menang Ibu Airin, wakilnya juga dari PDIP kan. Makanya aku bilang sama kalian, ya, politik itu tidak bisa dibawa baper. Politik itu dinamis, politik itu cair, biar tahu kalian. Ya, dia itu tidak solid, dia itu liquid gitu loh. Jadi bisa saja bercampur dengan partai manapun. Ya kalau apa namanya, kalau memang tujuannya itu untuk memajukan bangsa, kenapa enggak? Itu bahasa normatif. Bilang aja lah di PDIP itu memang betul-betul ada masalah di Golkar, sorry. Makanya Airin itu terjegal, ya kan. Ternyata penjegalan bukan terjadi pada si Anies, tapi Airin juga.
Jadi ini sebagai koreksi ini untuk Partai Golkar ke depannya. Ya, jadi kalau untuk Partai Golkar, cobalah perhatikan mana kader yang betul-betul memang punya potensi itu dimajukan. Gitu. Jangan terjebak seperti PDIP. Banyak kadernya. Kenapa harus ngambil tenaga kerja asing? Harus diadopsi anak tetangga, anak kandung ada. Tapi memang anak tetangga itu udah yatim piatu memang. Anies sudah yatim piatu, nggak ada lagi partai yang usungkan, katakanlah secara politik yatim piatu. Tapi yatim piatu seperti apa? Kalau merusak rumah tangga nanti ujung-ujungnya nggak usah diambil itu, diadopsi itu. Itu maksudnya, itu analoginya. Tokoh banyak di dalam, ada Puan Maharani, ada Bambang Pacul, ada juga di situ Masinton Pasaribu, berkualitas di rumahnya. Oh iya, berkualitas. Masinton Pasaribu, ada juga Pramono Anung, ada juga Jarod, banyak. Entah apa-apa aja ngambil si Anies. Aku pulang. Aku terngiang-ngiang kali itu lagu itu, betul serius. Tapi tahu enggak kalian, ya ini sudah selesai lah masalah Airin ini. Dan juga tidak dipermasalahkan kan. Ya mau dia balik lagi ke Golkar ya. Beredar juga video di mana Airin menangis terharu. Karena dia bisa kembali ke Partai Golkar. Kembali ke pangkuan ibu kandungnya sendiri. Gitu dia. Tapi tahu enggak kalian, kalau menurutku itu nangis haru karena apa? Karena dia merasakan bahwasannya dia sudah lepas dari tekanan yang sungguh. Tapi tahu enggak kalian, di tengah-tengah tangis harunya Airin itu tersimpan rasa bebas. Kenapa bilang nggak jadi aku dimarah-marahin terus? Kalau sempat dia jadi apa nggak dimarah-marahin terus dia? Lepas aku dari ketertekanan batin. Baru hari pertama udah dibentak-bentak. Apa jadinya nanti kalau 100 hari? 1 tahun, 5 tahun. Makanya dia nangis haru, dia kembali ke pangkuan ibu kandung. Kalaupun sempat dia punya ibu tiri, ternyata akhirnya aku pernah merasakan kasih sayang ibu tiri. Tapi aku akhirnya kembali ke pangkuan ibu kandung. Kan ku bilang kan ibu tiri, kasih sayang dari ibu tiri, ya kan? Memang kalau ibu tiri itu semana mau dibilang, ya nggak semuanya jahat. Baik memang, tapi ekspresinya itu kadang-kadang kita mengerti. Ibu Airin jujur aja ku bilang sama mu, dia itu sayangnya sama kau. Iya, cuman cara mengekspresikannya memang begitu. Iya serius. Aduh, kalau Ibu Megawati begini top. Kok jadi bela aku? Bung Parbela kan bukannya orang partai ya kan? Jadi suka-suka aku, mas siapa mau kupuji, siapa mau kujatuhkan. Tapi itulah, lain di Banten, lain di Sumatera Utara. Tahu ndak kalian? Di Sumatera Utara itu sedih kali terjadi di kampungku, biar tahu kalian. Tahu kenapa? Jadi kemarin itu ada 3 pilihan. Ada Bobi Nasution dari Partai Gemuk, koalisi Partai Gemuk, ya, ada Gerindra, ada Golkar, ada yang lain-lain lah. Baru yang kedua ada Nixon Nababan dari Partai PDIP, karena memang juga Nixon Nababan ini adalah kader asli dari Sumatera Utara dan ketua DPC Tobasa kalau tidak salah. Dan dia sudah berprestasi, Tobasa bukan, Tapanuli Utara. Dan dia sudah berprestasi sebagai gubernur, sebagai bupati 2 kali berturut-turut di Tapanuli Utara, ya. Dan calon ketiga itu adalah Edi Rahmayadi yang merupakan adalah mantan dari gubernur Sumatera Utara, ya. Jadi posisi paling kuat kan sekarang Bobi. Nah kemarin Edi Rahmayadi kan nggak punya perahu, ya. Entah bagaimana, ya, akhirnya dia bisa lobby. Kalau orang dulu berharap Nixon Nababan itu bisa membawakan partai PDIP sendirian dan mencari wakilnya yang lain, ya, bukan Edi waktu itu, tapi entah kenapa, bagaimana lobbynya kepada ketua DPD dan juga kepada pusat, akhirnya lobby memenangkanlah
Edi Rahmayadi menjadi calon gubernur dan juga Nixon Nababan menjadi wakil gubernur. Itu dia ya. Makanya pasangan itu di Sumatera Utara ada dua. Bobi Nasution dengan Surya, baru Edi Rahmayadi dengan Nixon Nababan. Tapi itu kemarin. Kenapa? Dengan seenaknya Nixon Nababan digantikan oleh Edi Rahmayadi. Aku dan juga beberapa kawanku di kampung itu sudah sepakat. Mari kita suarakan Nixon Nababan. Karena bukan bilang apa. Kita dari Tapanuli Utara. Mudah-mudahan ada wakil yang bisa membanggakan dari Tapanuli Utara. Menjadi gubernur. Ya kalau nggak jadi gubernur, jadi wakil gubernur. Itu kian. Nggak taunya diganti. Menjadi Hasan Basri segala. Nggak ngerti aku kenapa Nixon Nababan itu diganti. Itu artinya dibuang. Padahal berapa kali aku live di TikTok ataupun juga di YouTube ya, yang menjadi lawan beratku waktu itu adalah orang-orang Nixon Nababan. Orang Nixon Nababan selalu berkeras kepada pilihannya bahwa Nixon Nababan menjadi gubernur, bukan menjadi wakil gubernur, dan tidak mungkin Bobi Nasution menjadi gubernur. Oleh karena apa? Karena Nixon Nababan dikatakan punya prestasi 2 kali lipat daripada Bobi Nasution. Oh, waktu itu kencang kali suara mereka. Ternyata diumumkanlah dapat surat tugas Edi Rahmayadi. Biar tahu kalian, nggak jadi Nixon Nababan jadi jagung. Mulai melemahlah suara orang itu kan. Nggak apa-apa lah, yang penting wakil. Yang penting ada posisi kan begitu. Buti Mawon kan begitu. Iya kan, aku di situ juga udah mulai goyang. Aku bilang sama kawan-kawan, kalau emang kayak gitunya contoh apa namanya jadi cawagup, nggak ada giginya itu, cuman pelengkap aja itu, gue bilang begitu. Datang kawan yang lain kan, nggak apa-apa lah, walaupun wakil tapi masih punya apa namanya, masih punya posisi, nggak apa-apa lah. Kita di sana itu orang Tapanuli Utara itu punya posisi di sana, nggak apa-apa lah. Katanya gitu, oke lah, nggak apa-apa. Makanya kalau kalian perhatikan, nggak ada lagi konten-kontenku menyenggol orang itu. Karena apa? Jaga perasaan abang awak Nixon Nababan kan? Ternyata kemarin keluarlah TikToknya si Edi Rahmayadi. Wakilnya diganti menjadi Hasan Basri segala. Kenapa dibuang abang kami itu? Abang kami kok kemana kan Edi? Aduh, inilah kalau ku bilang ya kan. Memang betul elektabilitasnya Edi kemarin tinggi. Tapi tahu enggak, tinggi karena apa? Karena ada yang mau milih. Kalau nggak dipilih itu nggak tinggi itu elektabilitasnya itu. Ya, jadi aku kurang setuju kalau banyak orang mengatakan bahwasanya PDIP selalu mengedepankan partai. Nengok tempatnya. Salah pencet aku. Iya coba, nengok tempatnya, iya kan begitu. Kenapa? Gara-gara Batak Kristen itu dia. Ada isu itu, asal jangan gara-gara isu itu aja Edi ya. Kau tengok itu Edi, Sumatera Utara bukan cuma milik satu agama. Indonesia ini bukan cuma milik satu agama. Agak pelan-pelan dulu aku ngomong biar jangan kedengaran sama orang sana. Apakah salib itu yang menjadi pertimbanganmu? Apakah Bataknya itu yang jadi pertimbanganmu? Mananya ini? Memang betul Hasan Basri itu kader ya kan, tapi yang diharapkan oleh pendukungnya Bobi Nasution si Nixon Nababan itu Nixon. Sekarang ku tanya dulu samamu, berarti kau memperalat kan Edi kan? Kau peralat. Memang betul sekarang kau jadi kader kau. Dapat surat tugas kau. Tapi kayak gini kau bikin, kau tengok, tunggu tanggal mainnya. Ya, tapi tahu enggak kalian, yang namanya Nixon Nababan nggak bisa berkutik, nggak bisa bersuara, nggak bisa keluar, nggak bisa bersuara lantang dia menantang PDIP yang dia sudah katakan dijanjikan menjadi cawagup. Ternyata pupus sudah harapannya nggak bisa kelawan dia. Karena apa? Karena istrinya calon bupati dari Tapanuli Utara yang ngusung adalah PDIP.
Ya udahlah, ya kan. Cemana mau dibilang Bang Nixon? Ya kan kakak itu kan sudah jadi cabub ya, cabub. Calon bupati di Tapanuli Utara. Ya udahlah, ya kan nggak mungkin juga lah ya. Biarlah kalau memang nggak rezekimu menjadi gubernur, ya rezeki kakak itulah menjadi bupati gitu. Ya tepuk tangan dulu. Gitu ya. Itulah dia, makanya aku bilang ya, awak kiralah karena setia dia sama PDIP, rupanya karena mencalonkan juganya kakak itu, istrinya. Ya kalau menentang nanti dicabut surat rekomendasi, repot. Aduh, dalam hati itu pasti marah dia itu, tapi ya udahlah. Yang lalu biarlah berlalu ya Bang Nixon ya. Semangat Bang Nixon, berapi. Edi Ramayadi, tunggu tanggal mainnya. Ku bilang sama kalian pemilih-pemilihnya Nixon Nababan, pindah ke Sebela. Jangan mau kalian di situ. Orang yang mempermainkan kepercayaan, coba kita udah percaya bahwasanya Nixon Nababan akan dia bikin jadi wakilnya. Sebentar dulu. Ada apa dengan Rapidin Simbolon? Ya nggak cocoknya Rapidin Simbolon sama si Nixon Nababan. Itu biasanya memang kan rekomendasi keluar dari DPD. Rapidin Simbolon baru enak lewat mau buang amang jo lah salahkan do di duku ko baru kita patakon na lumbab nama hiton. Rapidin amang jo dah ngasih rohama bagaimana karir lu mah anggotam dan halak nala ini nakalewat dah hubang bah. Kalau bisa diganti lah dulu itu ketua DPD-nya itu kurang setoran ya. Iya kurang setoran ya, setoran apa kayak gitu itu dia. Ini kan menurut pendapatku. Aku nggak, ya semuanya itu kan sama kayak Airin kemarin itu. Kenapa dia bisa dijegal? Berarti ada orang dalam Golkar yang memang betul-betul tidak menginginkan dia naik, kan begitu? Begitu juga ini yang namanya Nixon Nababan. Berarti ada orang dalam yang menginginkan dia tidak naik, kan begitu? Gampang kan menganalisanya itu? Nggak susah-susah. Itu makanya. Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ada dua intinya. Di Banten Airin sempat diculik. Sumatera Utara Nixon Nababan betul-betul dibuang. Aku yang tercapat-capat lah kau abangku. Pos Maruham dan rezeki. Aduh, oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.